傷つける者、物を壊す者、強い奴は俺を見つけるように。人も例外なき暴風林が粛清するな。俺の顔と名前行くなてめえら。Manga Bakuata Windbreaker episode yang ke-68-nya dibuka dengan sebuah potongan panel cerita singkat yang luar biasa menarik. Mengingat pada episode terbaru hari ini, maka kita pun bisa melihat sama-sama mengenai akhir pertarungan panjang yang sekarang kebetulan sedang dilakukan oleh dua jenderal terkuat dari kelompoknya masing-masing, yaitu Tomohiragi dan juga Kanon Banjo. Di mana nantinya setelah pertarungan Tomohiragi sudah selesai, maka pertarungan yang selanjutnya akan diceritakan adalah jalannya pertarungan lanjutan dari para anggota kelompok Sisi Torren. Mulai dari Sako, Inugami, Togamejo, bahkan sampai dengan Tomiyama Choji. Oleh karena itu, tentu saja bagi kalian yang penasaran dan juga ingin tahu mengenai seperti apa cerita lengkapnya, maka mari kita selesaikan lebih dulu cerita dari pertarungan Tomohiraginya. Singkat cerita, di dalam satu halaman yang pertama ini, atau tepatnya setelah serangan pertama dari Banjo barusan, sudah berhasil ditahan dengan sempurna oleh Tomohiragi dengan menggunakan telapak tangannya. Maka di momen yang sama itu jugalah, Hiragi pun langsung berkata seperti ini kepada Banjo. Dengar bodoh, walaupun sekarang aku bisa tenang, tapi aku masih sangat emosi kepada dirimu dan juga aku sama sekali tidak bisa memaafkanmu. Jadi mulai dari sini, aku akan bertarung dengan serius dan juga aku akan mengalahkanmu dengan menggunakan kekuatan penuhku. Mendengar ucapan itu dari Tomohiragi, Banjo pun nampaknya sama sekali tidak peduli. Karena di dalam kesempatan itu, Banjo pun langsung memutar badannya lagi. Serta dengan gerakan yang sama, dia pun kembali mencoba untuk dapat mematahkan tangannya sendiri sama seperti sebelumnya. Lalu sambil berputar menuju ke arah belakang, Banjo pun segera menghantam bagian kepala dari Tomohiragi dengan kekuatan penuhnya. Namun, sesaat sebelum Banjo bisa melakukan hal itu, maka tanpa pikir panjang, Hiragi pun akhirnya langsung bergerak untuk dapat menyerang Banjo duluan. Dengan cara menghantam bagian wajah dari Banjo menggunakan teknik tendangan kaki kanannya. Sehingga tubuh dari Banjo akhirnya seketika langsung menjadi terpental dengan sangat jauh sekali. Walaupun sebenarnya Banjo sudah berusaha untuk bisa menahan tendangan dari Hiragi itu dengan satu tangannya yang lain. Nah, akibat tendangan dari Hiragi barusan, tubuh dari Banjo yang saat itu sudah terbanting ke tanah berkali-kali akhirnya kini bisa berhenti tepat di dalam jarak 10 meter. Kemudian, sambil mencoba untuk bisa membangunkan badannya, maka Banjo pun langsung berkata seperti ini kepada Tomohiragi. Haha, tendangan dari dirimu barusan adalah tendangan paling kuat yang selama ini pernah aku rasakan seumur hidup. Karena jika dibandingkan dengan para petarung lainnya, hanya dirimu sajalah yang bisa membuatku merasa senang ketika diriku sedang bertarung. Berdasarkan hal itu, maka aku pun menjadi sangat penasaran. Yaitu, apakah yang membuat dirimu menjadi marah kepadaku? Karena menurutku, Kaji bukanlah alasan yang cocok sampai dirimu bisa menjadi marah seperti itu. Lagi pula, terluka di dalam pertarungan ini adalah sebuah hal yang sangat wajar. Jadi jika adik kelasmu kalah, atau jika Kaji kalah, maka itu bukanlah kesalahanku. Mendengar pertanyaan itu dari Kanon Banjo, Hiragi pun akhirnya seketika langsung membalas. Kau benar, semua orang yang bertarung pada malam ini pasti ada kemungkinan untuk dapat terluka, dan Kaji pasti sudah tahu tentang hal itu. Yang artinya, aku marah kepadamu karena bukan semata-mata dirimu telah mengalahkan Kaji dan juga mengajari habis-habisan. Tapi, aku sangat marah kepada dirimu karena dirimu telah merubah Kaji dan juga telah memaksa Kaji untuk bisa menjadi buas. Atau bahasa sederhananya, Hiragi sangat marah kepada Kanon Banjo karena Banjo telah memaksa Kaji untuk dapat masuk ke dalam mode hewan buasnya lagi. Padahal sudah sejak lama, Kaji bisa disembuhkan dan juga Kaji tidak kesurupan hewan buas lagi. Mendengar ucapan itu dari Tomohiragi, Banjo pun akhirnya kembali membalasnya dan juga kembali tertawa kepadanya. Kemudian setelah beberapa saat, Banjo pun kini mencoba untuk bisa bangun dan juga mencoba untuk bisa berdiri lagi. Tapi, tepat ketika Banjo baru saja menggerakkan badannya itu, maka tiba-tiba saja tangan dari Banjo pun kini sama sekali tidak bisa digerakkan dan juga tangan dari Banjo sekarang sudah mati rasa. Begitu pula dengan kakinya, di mana pada kesempatan ini, kaki dari Banjo sekarang juga tidak bisa digunakan. Karena ketika Banjo sedang mencoba untuk bisa berdiri, maka di momen itu jugalah Banjo pun langsung menjadi terjatuh lagi menuju ke arah belakangnya.
Menyaksikan hal itu di depan matanya, Hiragi pun seketika langsung berjalan untuk dapat mendekati tubuh dari Banjo. Lalu tanpa menunggu lama, Hiragi pun langsung menarik tubuh dari Banjo sambil berkata seperti ini kepada dirinya. "Woi, bersiaplah, karena aku akan menggajarmu tanpa ampun." Di momen inilah, Banjo untuk pertama kalinya sekarang langsung menjadi sangat ketakutan. Bahkan sambil memohon, Banjo pun sempat meminta Tomoiragi untuk bisa berhenti mengajarnya. Tapi sepertinya Hiragi sama sekali tidak peduli dengan ucapan dari Banjo barusan. Karena kenyataannya, Hiragi terus-menerus mengajar wajah dari Banjo itu dengan menggunakan teknik pukulan tangan kanannya. Melihat hal itu terjadi kepada dirinya, maka Banjo pun seketika kembali teringat dengan kenangan masa lalunya. Di mana mulai dari sana, Banjo pun langsung bercerita kepada kita. Intinya, sama seperti cerita dari Tomoiragi, namun sekarang dari sudut pandang Banjo secara langsung. Yaitu, Banjo merasa sangat senang ketika dirinya bisa bertarung melawan orang-orang yang kuat. Mengingat ketika dirinya terluka, maka menurut Banjo, dia bisa merasakan kehidupan. Itulah alasan Banjo kenapa dirinya menjadi sangat brutal. Karena pada dasarnya, Banjo berniat untuk bisa mencari kepuasan melalui semua pertarungan yang sudah dia jalani. Masalahnya, Banjo selalu memilih lawan yang lebih lemah daripada dirinya. Jadi, Banjo sama sekali tidak tahu apa yang namanya kalah. Dan juga, Banjo tidak tahu apa yang namanya ketakutan dan juga apa yang namanya kesakitan. Lebih simpelnya, daya tahan tubuh dari Banjo sangatlah luar biasa besar. Jadi, jika dia bertarung melawan orang-orang yang lemah, maka luka pada tubuh Banjo sama sekali tidak terasa menyakitkan bagi dirinya. Tapi sialnya, Hiragi adalah orang yang sangat berbeda. Karena kekuatan dari Tomoiragi jauh lebih besar daripada daya tahan tubuh Banjo. Sehingga ketika dirinya diserang oleh Tomoiragi, maka perlahan-lahan tubuh dari Banjo mulai bisa merasakan sakit lagi. Bahkan pada halaman yang berikutnya, Banjo pun juga berkata kepada kita bahwa dirinya tidak menyangka jika pada akhirnya Banjo bisa menemukan orang yang mampu membuatnya bisa merasakan sakit lagi untuk pertama kalinya dan juga bisa membuatnya merasakan ketakutan. Bahkan sambil menangis, Banjo pun juga memohon kepada Hiragi untuk bisa berhenti. Nah, tepat ketika Banjo sudah mulai berteriak dan juga sudah mulai terkena mental, maka tiba-tiba saja Hiragi pun langsung menghentikan pukulannya itu. Lalu dengan penuh emosi, Hiragi pun langsung berkata seperti ini kepada Banjo. "Dengar, aku tidak benci pertarungan. Atau, aku juga suka sekali dengan pertarungan jalanan sama seperti dirimu. Tapi meskipun begitu, aku sangat tidak suka dengan dirimu, serta aku pun tidak bisa membiarkanmu untuk terus berbuat semaunya. Karena pada dasarnya, tidak semua orang memiliki kekuatan yang sama dengan dirimu ataupun dengan diriku ini. Yang artinya, gaya bertarungmu selama ini sangatlah kelewatan sekali. Mengingat dirimu tidak tahu kapan harus berhenti dan juga dirimu tidak tahu manakah lawan yang sudah menyerah. Ingat, di dalam sebuah pertarungan jalanan ada sebuah aturan atau ada sebuah batas yang sama sekali tidak boleh kita lewati. Yaitu, kita tidak boleh menyakiti orang lain secara berlebihan. Dan juga, kita tidak boleh bertarung dengan niat untuk bisa membunuh lawan kita. Jadi mulai dari sini, berhentilah berpikir bahwa semua orang memiliki kesenangan yang sama seperti dirimu. Serta, cobalah untuk bisa mengendalikan dirimu sendiri supaya dirimu tidak berlebihan ketika mengajar tubuh dari orang lain. Tidak hanya itu, karena pada akhir kalimat tersebut, Hiragi pun kembali mengajar wajah dari Banjo lagi secara terus-menerus. Kemudian setelah dirinya sudah puas, maka Hiragi pun langsung memegang mulut dari Banjo, serta dengan penuh amarah, Hiragi pun langsung berteriak menuju ke arahnya lagi. "Woi, Banjo! Jika dirimu sangat ingin sekali untuk bisa bertarung, dan juga jika dirimu sangat ingin sekali untuk bisa merasakan kesenangan, maka carilah diriku dan datanglah menuju kepadaku. Mengingat aku akan melayani ajakan bertarung dari dirimu, entah kapanpun itu, dan juga dimanapun itu. Jadi jangan pernah mencoba untuk bisa menyakiti orang lain lagi secara berlebihan. Karena satu-satunya lawan yang pantas untuk bisa kau jadikan sebagai musuh hanyalah diriku seorang saja. Oleh karena itu, sekali lagi aku katakan kepada dirimu, yaitu carilah diriku dan datanglah kepadaku kapanpun dirimu ingin bertarung." Melihat dan juga mendengar ucapan dari Tomoiragi itu, Banjo yang sekarang tidak bisa apa-apa, akhirnya langsung menjadi semakin menangis. Karena pada dasarnya, dirinya sangat takut sekali kepada Tomoiragi.
Berdasarkan hal itu, maka menurut Tomoiragi, pertarungan dari mereka berdua sekarang sudah selesai. Karena untuk saat ini, Banjo sudah berhasil disadarkan, dan juga tubuh dari Banjo sekarang sudah tidak bisa digerakkan. Kemudian setelah menyadari hal itu, maka Hiragi pun langsung melepaskan tangannya itu dari mulut Banjo. Lalu, dia pun langsung membalikkan badannya, dan juga meninggalkan tubuh dari Banjo sendirian, sambil berkata seperti ini kepada dirinya. Aku sekarang tidak memiliki waktu. Jadi, berusahalah untuk bisa bangun sendiri dan juga ingat perkataanku sebelumnya. Wow, menarik banget ya. Dengan ini, maka pertarungan dari mereka berdua akhirnya sekarang sudah selesai. Di mana pada kesempatan ini, Hiragilah yang keluar sebagai pemenangnya. Tapi meskipun begitu, gelar zombie dari kanon Banjo sama sekali tidak hilang. Mengingat, meskipun Banjo sudah kalah telak dan juga semua otot dari Banjo sudah kram, ditambah tulang kakinya pun sekarang sudah menjadi remuk. Tapi pada akhirnya, Banjo sama sekali tidak bisa dibuat menjadi pingsan. Intinya, Banjo bisa kalah karena dirinya tidak sadar bahwa sekarang tulangnya sudah rusak. Nah, setelah pertarungan dari mereka sudah selesai, maka Shin pun kini seketika langsung berpindah lagi menuju ke dalam sudut pandang yang lain, yaitu sudut pandang dari Sako. Di mana pada halaman ini, Sako pun nampak kesulitan untuk dapat bisa mengalahkan mereka. Karena pada dasarnya, walaupun mereka adalah kelompok berandalan yang sangat lemah, tapi faktanya jumlah dari mereka sama sekali tidak ada habisnya. Mengingat tidak peduli sebanyak apapun anggota dari geng Shadow yang sudah berhasil dikalahkan oleh Sako. Namun pada akhirnya, mereka pun terus saja berdatangan tanpa ada habisnya. Beruntungnya, tepat di tengah ketegangan ini, maka tiba-tiba saja terdengar suara teriakan dari arah belakang Sako yang sangatlah tidak asing bagi dirinya. Dia adalah Tomohiragi. Mengingat pada kesempatan tersebut, Hiragi yang sudah selesai bertarung melawan kanon Banjo, akhirnya sekarang bisa datang untuk dapat membantu Sako sambil berkata seperti ini kepada dirinya. Maafkan aku Sako, karena aku datang terlambat. Seharusnya aku bisa datang lebih cepat untuk bisa membantumu jika orang itu tidak melemparku menuju ke dalam sungai. Apalagi ini sebenarnya bukan masalah dari dirimu. Jadi aku merasa bersalah karena harus meninggalkanmu bertarung sendirian. Menyaksikan semua hal tersebut di depan matanya, Sako pun langsung menjadi tersenyum. Karena sepertinya Hiragi sangat peduli kepada Sako dan juga khawatir kepada Sako. Berdasarkan hal itu, maka Sako yang nampak sangat malu, akhirnya sekarang langsung membalasnya. Tenang saja, aku tidak masalah. Lagi pula, ini adalah pilihanku untuk bisa datang membantumu. Jadi sebaiknya kau istirahat saja dulu, keringkan bajumu, dan juga serahkan semua ini kepadaku. Mendengar ucapan itu dari Sako lagi, Hiragi pun kembali membalasnya. Kau benar, tapi akan lebih baik dan juga akan menjadi lebih cepat jika kita selesaikan masalah ini berdua. Oleh karena itu, ayo kita bertarung bersama-sama untuk dapat membersihkan mereka atau untuk dapat mengalahkan mereka semua di sini. Wow, menarik banget ya. Nah, itulah semua isi potongan cerita singkat yang bisa kami sampaikan kepada kalian semua pada kesempatan kali ini. Tentu saja bagi kalian yang penasaran dan ingin tahu mengenai seperti apa kelanjutan ceritanya, maka tolong bantu kami dengan like video ini dan komen di kolom komentar ya. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis dan salam baku hantam.